Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para guys Indonesia. Jumpa lagi dalam channel saya Dekos Bike. Dan kali ini saya akan membahas tentang resiko kecelakaan di jalan tol pada saat bersepeda. Minggu-minggu ini kita mendengar berita yang heboh karena beberapa goeser bersepeda di jalan tol. Kita nggak fair juga kalau menyalahkan begitu aja, tapi mungkin ada beberapa sebab kenapa mereka melakukan itu. Mungkin sebab yang pertama adalah mereka tidak tahu resiko kecelakaan yang sangat fatal pada saat bersepeda di jalan tol. Atau yang kedua, mungkin mereka ingin mencari sensasi, ingin viral cepat di dunia media sosial. Atau yang ketiga, mereka ingin mencari jalan pintas untuk sampai ke rumah. Karena kalau nggak jalan pintas mungkin terlalu jauh. Untuk kemungkinan kedua dan ketiga, tetap salah. Tapi akan saya bahas untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan mereka tidak paham resiko kecelakaan yang terjadi di jalan tol. Ada 3 kemungkinan resiko kecelakaan yang fatal pada saat kita bersepeda di jalan tol. Pertama, resiko kecelakaan bersepeda di jalan tol adalah karena sepeda itu kecil dan kemudian tidak ada lampu dan tidak ada signal, itu membuat para pengendara mobil atau truk itu tidak bisa melihat secara jelas. Jangankan sepeda, motor aja nggak boleh masuk jalan tol. Lalu apa yang terjadi? Ketika para pengendara mobil atau truk tidak bisa melihat, maka akan terjadi tabrakan dari belakang atau keserempet seperti dalam video ini. Ini perhatikan, ini goeser sudah memberikan signal tangan ke kanan, tapi mungkin tidak terlihat oleh truk, sehingga apa yang terjadi? Pam! Serempet. Untung nggak sampai terlindas. Jadi resiko kecelakaan sangat tinggi pada saat kita melakukan sepeda di jalan tol. Yang kedua adalah dorongan angin dari sisi kiri atau sisi kanan. Jangankan sepeda, mobil aja nih, ketika kita ada di jalan tol, kemudian kadang-kadang kita merasakan ada tekanan angin dari sisi kiri atau sisi kanan, sehingga kita harus mengurangi kecepatan. Apalagi sepeda. Nah, ini beberapa waktu yang lalu juga ada sepeda terpa angin seperti ini. Bisa dibayangkan ketika kita bersepeda di jalan tol, kemudian diterpa angin di sisi kiri atau sisi kanan, kemudian melayang, kemudian ada mobil atau truk yang sedang melaju. Pam. Yang ketiga, resiko kecelakaan ketika kita bersepeda di jalan tol adalah, ini agak aneh nih di Indonesia. Kalau kita sering menggunakan jalan tol nih, sekarang itu bahu jalan atau jalan darurat yang ada di sebelah kiri yang harusnya digunakan untuk darurat saja, sekarang sudah menjadi kebiasaan untuk menyalip atau melewati mobil-mobil yang lain. Anehnya memang di sisi jalan sebelah kiri atau jalan darurat ini malah menjadi jalan yang paling lancar dan paling cepat. Bisa dibayangkan ketika kita goes ada di sebelah sisi kiri, kemudian tiba-tiba muncul sebuah mobil kemudian menabrak. Alamak. Itulah 3 hal resiko kecelakaan di jalan tol yang saya pikir mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bersama para goeser. Tidak mungkin kita melakukan itu di jalan tol. Sudah 2 tahun ini di Korea Selatan membangun sebuah jalan khusus sepeda di tengah-tengah tol yang memang sudah diberikan jarak, diberikan pembatas, dan di atasnya juga ada atapnya. Tapi banyak para goeser yang nggak mau jalan sana. Karena kenapa? Para cyclist di sana atau para bikers di sana mengatakan bahwa kita bersepeda itu ingin menghirup udara yang segar, bukan menghirup udara knalpot. Makanya di sana pun kosong, walaupun ada di tengah jalan tol yang sudah diberikan pembatas dan fasilitas. Oke para goeser Indonesia, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita. Bagaimanapun juga, bersepeda di jalan tol itu resikonya sangat besar.
hindari itu dan patuhi rambu lalu lintas, safety first. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Quest Indonesia.